Shalom, selamat pagi semuanya. Ya, Miss harap semua dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di ibadah Ceper pagi hari ini. Namun sebelum itu kita angkat satu pujian yang berjudul Tuhan Selalu Menolongku. Kasih Tuhan tetap abadi.
Ya Bapa dalam kerjaan surga, terima kasih Bapa atas napas kehidupan dan kesehatan yang Kau berikan kepada kami hingga pada pagi hari ini ya Bapa. Dan sebentar kami akan mengikuti ibadah chapel. Tuhan Engkau berkati kami ya Tuhan. Baik yang di rumah masing-masing, Tuhan Engkau terus berkati kami, lindungi kami ya Bapa. Dan kiranya chapel pagi hari ini semua bisa berjalan lancar ya Bapa. Kami serahkan ibadah chapel ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelum itu mari kita angkat satu pujian yang berjudul Bukti Kebesaran-Mu. Kepada hamba yang bertugas dipersilakan. Selamat pagi, salam dalam kasih Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pada hari ini kami boleh memuliakan Tuhan di dalam ibadah kami, di dalam kami mendengarkan firman-Mu.
Tuhan kiranya mengisi hidup kami dengan firman Tuhan, roti hidup, air hidup, firman hidup yang adalah Tuhan Yesus sendiri. Biarlah kami boleh mengerti firman yang akan kami renungkan bersama-sama. Bimbinglah hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Urapi dengan Roh-Mu yang kudus, agar hamba-Mu dapat menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih banyak ya Bapa. Ampuni setiap dosa kesalahan kami, dan kami juga mau mengampuni orang yang bersalah pada kami. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus. Inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pada hari ini kita akan membahas dengan satu tema, yaitu hukum yang ketiga. Yang kita sudah pelajari hukum yang pertama dan hukum yang kedua. Dan sekarang ini kita akan membaca dalam Keluaran 20 ayat ke-7. Keluaran 20 ayat ke-7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita membaca firman ini, seperti yang kita sudah bahas minggu-minggu yang lalu, bagaimana kita harus hidup di dalam Tuhan. Dan pada hari ini dan 2 minggu yang lalu kita membahas tentang hukum Taurat. Hukum yang diberikan oleh Tuhan ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Maka Tuhan memberikan hukumnya, memberikan peraturannya kepada bangsa Israel yang akan menjadi umat pilihan Allah, yang akan bergaul dengan Tuhan. Dan hukum ketiga yang saat ini kita pelajari, yang berkata bahwa jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kalau dengan sembarangan, kita sudah mungkin cukup paham dengan kata sembarangan. Jadi sembarangan itu, kalau biasanya orang tua di rumah suka bilang ke kita, aduh kamu itu kenapa taruh tas sembarangan, taruh sandal sembarangan, sepatu sembarangan. Artinya tidak meletakkan pada tempatnya yang benar. Jadi itu sembarangan. Atau ketika kita berbicara, nah di situ pun seringkali kita mendengar, kamu itu bicara sembarangan. Artinya kita salah bicara tentang seseorang, kita suka bilang orang itu bicara sembarangan. Atau kita bicara sembarangan itu artinya kita mengucapkan kata-kata yang kotor. Itu juga sering dikatakan kita berkata sembarangan. Jadi kata sembarangan ini adalah kata yang ketika kita berbicara sia-sia, kita berbicara tidak pada tempatnya, kita melakukan tidak pada tempatnya, itu adalah sembarangan. Nah, pada hari ini kita belajar tentang jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kalau dulu bangsa Israel, mereka tidak dapat mengatakan nama Allah mereka dengan sebutan Yahweh. Kalau di bahasa Ibrani hanya tertulis YHWH, memang tidak ada vokalnya, sehingga akhirnya ditambahkan vokal sehingga kita bisa menyebut nama itu menjadi Yahweh. Nah, kalau dulu bangsa Israel, mereka sangat takut mengucapkan nama Tuhan, sehingga akhirnya mereka menggunakan dengan kata ada El Roy, El Shaddai, ya, yang sering kita ada sampai ada lagunya itu ya, El Shaddai, El Shaddai. Jadi El itu dengan kata-kata yang mengikutinya itu ditunjukkan kepada Allah. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ini berarti sebuah peraturan yang sangat penting untuk kita lakukan, untuk kita ketahui. Karena apabila kita
tidak melakukan seperti hukum, aturan yang Tuhan sudah berikan, maka kita akan dipandang bersalah. Dan orang yang bersalah pastinya ada akibatnya, ada hukumannya. Itulah yang terjadi, yang diberikan oleh Tuhan ketika di masa perjanjian lama kepada umat Israel. Nama Tuhan jangan disebut dengan sembarangan. Nah, seringkali ketika di dalam kita ngobrol, berbicara, entah dengan teman, atau bahkan dengan orang tua, kita bersenda gurau, kita berkelakar, kita memberikan kata-kata kepada orang yang menjadi lawan bicara kita itu secara, kalau saya bilang secara sembarangan, apalagi tentang Tuhan. Seperti misalnya kata, oh my God. Jadi kadang-kadang semua sekarang ini kalau kita perhatikan, bisa jadi setiap keadaan itu kita bisa menyebut dengan kata oh my God. Oh my God. Tapi tahukah kita siapa yang kita sebut dengan oh my God itu? God, Tuhan, Allah, yang kita bawa-bawa di dalam kata-kata kita, di dalam pembicaraan kita. Padahal yang sedang kita bicarakan itu sangat-sangat tidak berhubungan dengan Allah. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita belajar tentang hukum Tuhan, seharusnya kita harus lebih takut dibandingkan dengan kalau kita belajar hukum di negara kita, hukum yang ada di dunia ini. Karena, kenapa? Karena Tuhan itu adalah hakim tertinggi. Bahkan Tuhan itulah yang menciptakan kita. Sehingga sudah seharusnya kita lebih menghormati hukum Tuhan dibandingkan dengan hukum yang ada di dunia ini. Tapi sekarang menjadi terbalik. Ya, kita lebih gampang melecehkan Tuhan dibandingkan dengan melecehkan orang yang jahat. Kita takut melecehkan, dianggap bersalah kalau kita memperlakukan orang lain tidak benar, tapi kita memperlakukan Tuhan secara sembarangan di dalam percakapan kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Allah kita sekarang ini sudah sangat kita kenal, karena Allah sudah menyatakan dirinya di dunia ini, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Nama Juru Selamat kita, Allah yang sudah menjelma menjadi manusia, sudah jelas, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nama Yesus Kristus ada di dalam hidup kita. Kita bawa sebagai orang-orang yang berkata percaya kepada Tuhan Yesus. Maka sudah sepantasnya lah kita mengagungkan nama Tuhan Yesus. Kita membawa nama Tuhan Yesus sebagai anak Allah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan sangat hati-hati, dengan sangat penuh dengan kesungguhan. Sehingga kenapa? Ketika orang lain itu mendengar kita berbicara tentang nama Yesus, berbicara tentang Tuhan Yesus, mereka boleh menerimanya. Mereka boleh menerima berkat melalui apa yang kita sampaikan tentang Tuhan Yesus. Dan bukan sebaliknya. Jadi kalau kita membuat orang lain, membuat Tuhan kita itu dilecehkan, itu adalah berasal dari kesalahan kita. Ketika kita membawa nama Tuhan Yesus, dimanapun kita berada, dengan kita menjaga kekudusan, dengan kita menjaga sikap, dengan kita menjaga kata-kata kita, maka di sana kita mempermuliakan nama Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kekasih, nama Allah kita, kalau dalam bangsa Israel, mereka mengenal
nama Allah mereka Yahweh. Kita sekarang ini sudah diperkenalkan Yahweh itu. Yahweh sudah ada di dalam dunia. Dan dia sudah ada di dalam hati kita. Karena kita sudah menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Nama Tuhan sudah kita kenal, Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita boleh bangga karena kita memiliki Allah di dalam hidup kita, ada dalam hati kita, dan juga selalu menyertai kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan sudah mengirimkan Allah Roh Kudus yang menguasai hidup kita agar kita boleh memuliakan nama Yesus. Jadi, kalau boleh dibilang, nama Tuhan Yesus itu akan diagungkan oleh orang-orang yang sungguh-sungguh percaya, yang sungguh-sungguh dikuasai oleh Roh Kudus. Itulah salah satu ciri bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kita, maka Roh Kudus akan memuliakan Tuhan Yesus. Nah, mari kita lihat satu bagian firman Tuhan, yaitu di dalam Matius 7 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Disebutkan seperti ini. Matius 7 ayat 22 sampai 23. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Apa yang terjadi di dalam ayat ini? Karena dikatakan bahwa mereka telah memanggil Tuhan, Tuhan, biarlah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat demi namamu, demi nama Tuhan, demi nama Yesus Tuhan kita. Tapi sayangnya, ketika itu firman ini berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Mari kita renungkan ayat ini. Ternyata ketika kita sering memanggil Tuhan, Tuhan, tapi ketika kita tidak benar-benar bermaksud untuk menyatakan hati kita di dalam hubungan dengan Tuhan, bahwa kita mau menyembah, kita mau beribadah, kita mau taat kepada ajarannya, kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka pada saat itu berlaku ayat ini. Kita akan disebut orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi orang-orang yang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan dikatakan orang-orang pembuat kejahatan. Jadi hukum Tuhan adalah hukum yang sangat penting, dan hukum ini sangat mengikat. Walaupun hukum ini adalah hukum yang diberikan kepada bangsa Israel di zaman Perjanjian Lama, tetapi hukum ini berlaku sampai saat ini, karena Tuhan Yesus datang tidak meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapi hukum Taurat. Oleh karena itu, mari saya mengajak kita semua mulai dari saat ini. Ketika kita berhubungan dengan kata nama Tuhan, biarlah kita lakukannya
dengan sungguh-sungguh. Bukan untuk berkelakar, bercanda, mencandain, atau istilahnya itu main-main saja, tidak serius. Itu sangat-sangat fatal akibatnya. Jangan-jangan kita disebut sebagai pembuat kejahatan. Tuhan tidak mengenal kita. Kita sudah memakai nama Tuhan Yesus kemana-mana. Kita sudah menyebut Tuhan Yesus itu Tuhan kita. Tapi sayangnya, kita memperlakukan Tuhan Yesus sehingga orang lain melecehkan Tuhan Yesus, Tuhan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hukum Tuhan itu sangat penting untuk kita ingat. Dan pada hari ini, mari kita membawa nama Tuhan Yesus dipermuliakan di dalam kita. Melalui pikiran kita, mari kita berpikir tentang Allah yang kudus, Allah yang benar, sehingga kita pun mau hidup kudus dan benar. Kita berkata-kata tentang Allah dengan cara yang baik, dengan cara yang penuh hormat, sehingga orang lain juga boleh menghormati Allah di dalam Tuhan Yesus. Dan dengan sikap kita, karena kita menghormati Allah, kita menghormati nama Tuhan, maka kita hanya akan menggunakannya untuk maksud yang baik, bukan untuk sesuatu yang buruk, bukan untuk tujuan menipu. Kita memakai bersumpah demi Tuhan, tapi sayangnya kita tidak punya niat yang baik di dalamnya. Tuhan Yesus akan selalu bersama kita dan menunggu kita untuk kita boleh menjadi bagian dari nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dimanapun kita berada, mari kita bawa nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus, firman-Mu sangat singkat, firman-Mu yang berbicara dan mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah kami yang kudus, Allah yang suci, Allah pencipta kami, Allah yang sudah datang menyelamatkan kami di dalam Tuhan Yesus. Sudah seharusnya kami boleh menghormati Tuhan, menjaga kekudusan Tuhan, dan melalui nama Tuhan yang kami tidak menyebutnya dengan sembarangan, kami menghormati Tuhan. Biarlah kami bawa nama Tuhan, sehingga orang lain juga boleh memuliakan Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Kami serahkan seluruh hidup kami Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang dikenal Tuhan, karena kami memanggil Tuhan dengan niat hati kami untuk benar-benar mau menguduskan nama Tuhan, mau memuliakan nama Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih banyak ya Bapa. Ampunilah setiap dosa kesalahan kami, setiap kata-kata kami yang kami sebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ampunilah kami Tuhan. Biarlah sekarang kami belajar untuk benar-benar mau hidup kudus dan benar, untuk benar-benar membawa Tuhan Yesus secara benar, secara menguduskan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga mau mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jauhkan kami dari segala godaan, cobaan iblis, setan, roh jahat, orang-orang jahat dunia ini yang berusaha menipu kami dengan berbagai tipu muslihatnya, yang membuat kami lupa akan hukum Tuhan, yang membuat kami lupa akan kebenaran yang seharusnya kami lakukan setiap hari. Dan kami percaya ada Allah Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami, sehingga kami dapat menang atas kuasa-kuasa kegelapan yang mau mengalahkan kami. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Bu Laurin sudah membawakan firman pagi hari ini. Tuhan memberkati. Ya, sebelum kita masuk ke pokok doa syafaat, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Waktu Tuhan.
mari kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan sembah dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati kami sehingga kami telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya apa yang telah kami dengarkan, kami bisa menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Dan sekarang kami ingin menaikkan segala pergumulan kami ya Bapa. Tuhan Engkau berkati kami. Kami serahkan anak-anak-Mu ya Bapa ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Dimana pada saat ini mereka belajar dari rumah, mungkin ada titik kebosanan dalam hidup mereka, namun Tuhan Engkau terus berkati dan Engkau berikan semangat untuk mereka ya Tuhan, agar mereka terus semangat dalam belajar ya Bapak. Kami juga berdoa buat para orang tua murid, Tuhan Engkau berikan kesehatan kepada mereka ya Bapak, agar mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Bagi orang tua yang saat ini yang mungkin terhenti pekerjaannya, Tuhan Engkau terus berkati ya Bapak. Kami yakin dan percaya bahwa berkat-Mu selalu ada untuk kami ya Bapak. Dan juga berkati semua guru-guru baik dari TK sampai SMA. Tuhan Engkau berkati kami semua ya Bapak, agar kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik dan dengan penuh semangat ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat penerimaan siswa baru dari TK sampai SMA. Tuhan Engkau berkati ya Bapak. Kiranya ada orang tua yang menitipkan anak, percaya menitipkan anaknya kepada kami sehingga mereka bisa dapat sekolah di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, pekerjaan-pekerjaan baik orang tua atau guru, Tuhan Engkau lancarkan semuanya Tuhan. Mungkin kondisi saat ini belum stabil, tapi kami yakin dan percaya semua akan indah pada waktunya Bapa. Kiranya Engkau terus melindungi kami dan jauhkan kami semua dari penyakit ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa kiranya Engkau bisa musnahkan virus corona ini ya Tuhan, agar kami semua dapat beraktivitas normal seperti biasanya ya Bapa. Terima kasih Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Segala Puji Syukur. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadat chapel kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau Allah yang sudah menyelamatkan kami, yang sudah memperkenalkan diri kepada kami. Biarlah kami menjaga nama Tuhan dalam hidup kami, boleh dipermuliakan. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.